Mau nyewa tanah buat ternak, buat ngembangin ternak ini, yaitu dapat 4 hektar nyewa. Tapi itu Pak, Iya. tapi yang bener model nekat. Iya. Cuman nyewa juga kalau 4 hektar Mas. 1 hektarnya 40 ton. Harga 1.000. Waduh, 40 juta kali 4 Mas. Iya Pak, amin. Nah itu. Berarti sampai untung umbinya. Umbinya ya, daunnya ya ini Pak. Keren. Bang Pakan ya nggak habis-habis. Ini pemuda bener ini. Soalnya kalau saya nanamnya itu nggak bebarengan Pak. Oh. Mainnya nggak bebarengan. Siklus gitu? Siklus mainnya. Mau harganya naik turun, yang penting cabut saya. Iya. Yang penting pakan saya aman. Iya. Nama saya Sudi Saputra, dipanggil Putra. Putra. Terus alamat di 49 Buana Sakti, Batanghari, Lampung Timur, Pak. Kalau usahanya sih banyaknya tani. Tani ya. Dagang di sayuran pasar. Kalau Mas Putra sendiri, usahanya Mas? Kalau saya Pak ya. Iya. Saya nih condongnya di ternak. Ternak ya. Ternak sama di pertanian. Oh gitu. Di kebun lah. Di kebun. Kalau dari ternak ini Pak ya, Iya. ternak ini asal mulanya itu dari mertua Pak. Mertua, ini mertua kan dulu belantik Pak. Oh iya, Ya, bakulan ya. Bakul itu. Lalu? Ya itu kok minat, pingin melihara gitu kan. Itu saya dikasih kambing ada berapa? 1 ekor. Terus nambah lagi beli itu ada 4 ya saya Pak. 4 itu laki 1 sama perempuannya 3. Itu 3 itu kan hasil hamil semua itu Pak. Awalnya Hamil semua. Kan biar cepet itu Pak. Iya. Biar cepet gak lama ngurusinnya. Jadi ya itu beli yang hamilan sama mertua itu. Oh jadi teorinya supaya cepet hasilnya belinya bibitannya yang buntingan. Buntingan itu. Doro-doro udah bunting, udah mau beranak, babon minimal ya 1 kali laktasi itulah. Jadi kita masih panjang Mas ya. Jadi melihara cuma 3 bulan, 2 bulan itu udah ada hasilnya Pak. Udah untung. Iya betul. Jadi untungannya itu kalau lahirnya itu laki itu udah untung bener tuh Pak. Yang jelas mahal dia ya. Iya mahal. Anaknya. Itu pun kalau 1, iya. itu pun kadang 2, ada yang 2 itu. Iya. Saya condongnya di breeding Pak. Oh di breeding. Breeding, peranakan sendiri lah. Kalau breeding tuh Pak ya, saya itu senengnya itu ya itu Pak, nggak modal lagi. Kita cuman jual anakannya aja. Tapi babon masih utuh. Masih utuh ya? Iya. Masih ada babon. Pengalaman Pak ya, yang nggak bisa ini ya. Kalau beranak itu anaknya itu pasti ada yang kejang Pak. Oh gitu ya? Kejang. Itu penyebabnya apa sih Mas biasanya Mas? Kalau penyebabnya sih katanya sih tetanus. Tetanus. Tapi nggak kurang tahu sih Pak. Banyakannya kejang. Kayak kemarin tuh ada tuh kejang tuh 1 tuh. Baru lahir umur 2 hari 3 hari mati. Kejang. Kejang juga. Nggak bisa ketolong. Berarti kendalanya di situ Mas ya? Iya, kendalanya cuma situ. Kalau masuk angin sih itu ada obatnya sih Pak. Kayak disuntik itu ada obat. Ada lagi yang pakai abu air abu itu, abu bakaran itu. Abu bakar? Itu bisa kasih air degan. Itu kalau apa? Tradisionalnya itu enaknya itu Pak ya. Kalau enaknya itu kalau kita nggak ada uang di rumah gitu ya. Kalau istri minta susu anak itu, kita bisa ke belakang ya ini ngurangin 1 anakan, sapian itu udah cukup itu Pak. Keluarga sih manfaatnya ya tercukupi bener Pak dari ternak itu. Kok enak dari melihara 4 itu 5 kok enak hasilnya. Iya. Terus jadi keterusan kayak gini Pak. Jadi udah 30-an lebih nih. Udah mending lah. Kalau buat penggemukan belum dulu. Kenapa Mas? Kalau penggemukan kalau saya Pak ya. Iya. Modal tuh awal habis itu dijual udah habis. Nggak ada lagi kambing. Kita modal lagi. Itu pun kalau si yang buat breeding itu
harganya murah. Ini kan sekarang mahal Pak, calon-calon ini kayak gini nih. Iya, kalau sapi-sapian itu kan fattening mahal. memang selalu berubah. Iya, berubah-berubah tuh. Beda dengan breeding. Breeding kan enaknya kan yaitu cuman sekali dijual anaknya masih ada ininya. Iya, Induknya lagi. Motivasi sih lihat-lihat dari YouTube Pak. Dari YouTube ya disaring mana yang bener, mana yang enak kan, yang masuk di otak aja sih Pak. Gimana itu? Ya udah dari YouTube, terus sharing-sharing teman-teman sama ya sekeliling-keliling inilah yang teman-teman ngarit itu Pak. Mas kalau bicara ngarit, ini sampai ngaritnya kemana Mas untuk daerah sini Mas? Kalau dari sini di lokasi-lokasi kayak di ladang sih Pak, ladang aja di sini deket-deket aja. Pakan nih pasti hijauan, ya kayak daun karet ini loh Pak. Daun karet singkong karet? Daun karet deresan itu loh Pak. Karet deres yang bisa ada getahnya itu? Iya. Masuk ini Mas? Iya Pak, ini aja. Itu enggak bahaya itu? Enggak bahaya sih Pak, ini buktinya masih sehat-sehat semua nih. Sehat semua. Iya, sudah berapa tahun menggunakan pakan seperti itu Mas? Dari kemarau tahun kemarin tuh Pak. Itu pakai daun karet itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti sampai itu ngarit nggak pilih-pilih ya? Nggak pilih-pilih, yang penting babat, bres. Kambing mau, saya kasih. Berarti bener-bener kambing yang ikut sampai ya? Iya. Ikutin kambingnya aja. Maunya apa ya? Kita kasih. Ada gak Mas awal dulu bulian dari temen atau dari tetangga? Kalau malah dari saudara Pak. Apa bisa sih kamu ngarit gitu. Tani gitu. Saya mikir ya. Kalau ngarit tani itu barang yang kelihatan, kerjaan yang kelihatan Pak. Ditelateninnya terus bisa sih kayak gini. Ya banyak yang bully. Emang bisa sih ternak ini dari apa ya? Nggak ada hasil. Buktinya bisa ngidupin anak, istri, beliin susu, dan biaya lain-lain dari ternak sama tani. Membantu sekali lah Pak. Contohnya ya, kalau di rumah beras nggak ada. Pak, beras habis. Duit nggak ada. Belum panen juga kan Pak. Ya ternyata paksa ke belakang. Ada cempe. Sapi ya. Kayak gitu loh, jual satu. Berarti pentingnya peternakan itu Mas. Penting sekali. Membantu bener lah ekonomi di keluarga ini. Iya. Kalau keluh kesahnya jengkel juga sih Pak. Jengkelnya itu nggak usah lah ya. Bulin orang tuh. Kan belum tahu sih hasilnya. Nah, betul. Setuju saya. Iya. Enjoy aja lah Pak. Memang saya prinsipnya dia nggak ngasih makan saya. Saya ngasih makan sendiri. Yang penting kan halal. Iya. Kalau saya nggak berternak rugi sekali Pak. Kenapa kok bisa rugi gitu? Ruginya tuh kalau ke ladang tuh. Di ladang kan taninya tuh kan singkong sama jagung. Itu kalau kita nggak ternak, kalau misalnya si daun singkong kayak gini Pak ya, itu kan kadang batang 3, 2 itu sempalin. Sempalin buat pakan itu. Itu memang yang 2, 3 itu memang harus dibuang Mas ya? Iya Pak, disisain 1. Terus buat ini sih nganu waktu aja sih pulang ke ladang bawa ramban. Iya. Kalau rencana bayangan tuh saya mau nambah indukan lagi. Sebanyak-banyaknya kalau saya. Kalau enggak sih enggak banget mengganggu. Saya kalau itu kan punya bank pakan Pak, udah nyiapin bank pakan tuh. Oh, sampai punya bank pakan juga? Ada Pak. Apa itu Mas? Daun singkong semua. Jadi singkong semua? Singkong semua. Itu nanam singkong atau Mas sengaja ditanam buat bank pakan? Ya nanam singkong buat bank pakan. Itu lahannya kan ya mending Pak lah, mending. Modal nekat itu tadinya kan kalau saya di sini ya Pak ya. Di sini tuh nggak punya lahan itu. Oh gitu. Nggak punya lahan, nekat ngomong sama istri, sama keluarga. Saya mau belajar mau nyewa tanah buat ternak, buat ngembangin ternak ini. Yaitu dapat 4 hektar nyewa tapi itu Pak. Iya. Tapi yang bener modal nekat. Iya. Cuman nyewa juga kalau 4 hektar Mas. 1 hektarnya 40 ton. Harga 1.000. Waduh, 40 juta kali 4 Mas. Iya Pak, amin. Nah itu. Berarti sampai untung umbinya. Umbinya ya daunnya ya ini Pak.
Keren. Bang pakan ya nggak habis-habis. Ini pemuda bener ini. Soalnya kalau saya nanamnya itu nggak bebarengan, Pak. Oh. Mainnya nggak bebarengan. Siklus gitu. Siklus mainnya. Mau harganya naik turun, yang penting cabut saya. Iya. Yang penting pakan saya aman. Ih, keren. Aman, Pak. Ini ya rencananya kayak gitu, mau nambah lagi kandang di belakang ini, samping diperbesarin lagi lah. Amin. Amin. Semoga rencana jenengan terwujud, Mas. Amin, Pak. Kalau daun singkong tuh keunggulannya itu enak sih, bagus sih, Pak, di kambing itu. Apa bikin kenyang atau gimana gitu? Iya, bikin kenyang. Di kambing tuh bikin kenyang, gemuk, klimis. Gemuk, ya? Gitu. Kalau ramban-rambanan tuh lebih bagus kalau Oh gitu. daripada rumput itu. Kalau Berarti saya sampai nggak pakai nggak pakai pakan tambahan berarti? pakan tambahan ada, Pak. Ya, onggok sama silase. Silase tapi itu kalau daun singkongnya habis, sekarang ganti silase tebon jagung ini loh, Pak. Loh, beli juga itu? Ini enggak posisi nanem harga murah babat buat pakan. Panen untuk pakan. Mas, hitungan modal gimana itu, Mas, ceritanya, Mas? Rugi nggak tuh? Ya domong rugi, ya rugi. Domong rugi ya rugi, Pak. Namanya ya nanem nggak ada air tuh, iya, kan. kemarau seperti ini ya. Terus gimana lagi? Nggak jadi ya udah babat jadi pakan. Bangga sih, Pak. Bangga bener. Bangganya itu ya bisa punya ternakan segede ini, banyak ini. Umur sekian, nggak diatur orang. Ya tadinya saya kerja loh, Pak. Oh gitu? Kerja di perusahaan tuh. Belum lama saya resign. Ya saya putusin ya buat ternak ini. Lu kerja di mana? Dulu saya kerja di Karang, di ekspedisi ya, Pak. Ekspedisi. Kenapa keluar, Kak, Mas? Udah capek juga sih, Pak. Capek tuh ya diatur orang. Ini target ini. Ya namanya kerja sama orang kan, Pak. Setuju. Ya kayak gitu resikonya. Sekarang setelah jadi petani dan peternak apa rasanya? Ya rasanya ya nyantai. Hasil pun dapat. Dari ternak, dari tani hasil dapat. Dari segi ekonomi tercukupi atau malah lebih berkurang? Kalau ekonomi tercukupi, Pak. Keren. Sama aja sih yang kerja-kerja itu. Gitu ya. Sama aja. Jadi menangnya kalau kerja itu kan kita bulanan, Pak. Pasti. Iya, pasti ya. Ini kalau kita harian pun bisa, Pak. Malah lebih pasti berarti. Pasti. Harian pasti ini. Bisa saya. Semoga ya bisa ngembangin lebih banyak lagi indukan. Lebih besar lagi kandang. Ya biar banyak orang yang termotivasi lah. Gitu. Jangan malu berternak. Pokoknya ya semangat lah buat peternak-peternak ini yang muda, yang yang masih pemula itu jangan malu. Ternak itu sukses kok. Sukses. Bakal sukses. Menguntungkan. Menguntungkan. Saya sendiri yang ini. Udah menjalankan. Menjalankan. Semoga usaha dan kerja sampai ini sukses dan barokah buat keluarga. Amin. Saya permisi, mohon pamit, Mas. Ya, siapa? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam.